Artani dengan NIM 24882030005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi phrase. Oke guys, langsung saja masuk ke videonya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam materi phrase. Apa sih itu phrase? Phrase adalah kelompok kata yang bekerja sebagai satu bagian dari kalimat, tetapi tidak memiliki subjek dan predikat lengkap, sehingga tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Phrase berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan, tergantung pada jenisnya. Jenis phrase di sini ada 3. Yang pertama ada noun phrase, yang kedua ada adjective phrase, dan yang ketiga ada adverb phrase. Mari bersama-sama kita ulas apa saja itu ketiga jenis dari phrase ini. Yang pertama di sini ada noun phrase. Apa sih noun phrase itu? Noun phrase adalah sekelompok kata yang bersama-sama berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Kelompok kata ini bisa menjadi subjek, objek, atau bagian dari objek preposisi. Di sini ada pola umum dari noun phrase. Pola yang pertama ada determiner plus noun. Pola ini adalah bentuk paling dasar dari noun phrase. Contohnya the car and my book. Di sini ada kalimat I was the car this morning. Determinernya ada pada kata the, nounnya ada kata car, and noun phrase-nya ada pada kata the car. Dan untuk pola yang kedua ada determiner plus adjective plus noun. Pola ini menambahkan kata sifat untuk menjelaskan kata benda. Contohnya a hot coffee. Kalimatnya adalah she ordered a hot coffee at the coffee. Nah, pola yang ketiga ada determiner plus adverb plus adjective plus noun. Pola ini menambahkan adverb untuk memperkuat kata sifat dalam noun phrase. Contohnya a really beautiful painting. Kalimatnya he admired a really beautiful painting in the gallery. Mari kita identifikasi lagi ya. Di nomor 2 ini tadi yaitu determinernya ada pada kata a, adjektifnya ada pada hot, nounnya ada di kata coffee. Noun phrase-nya ada di kata a hot coffee. Nah, untuk yang nomor 3 kita identifikasi lagi ya. He admired a really beautiful painting in the gallery. Nah, di sini determinernya ada pada kata a, adverbnya ada pada kata really, and then adjektifnya ada pada kata beautiful, dan kata nounnya ada di kata painting. Selanjutnya, pola keempat ada noun plus noun. Dua kata benda digabung untuk membentuk satu makna. Kata benda pertama biasanya menjelaskan fungsi atau jenis dari kata benda kedua. Contohnya school bag. Kalimatnya ada she pocket her books into her school bag. Nah, kalimat noun pertamanya itu atau modifiernya ada pada kata school. Dan noun kedua atau intinya yaitu ada pada kata bag. Oke, selanjutnya yaitu pola kelima, noun plus of plus noun. Pola ini menggunakan preposisi of untuk menghubungkan dua noun. Contohnya students of class A. Kalimatnya the students of class A won the competition. Nounnya ada pada kata students. Prepositionnya ada pada kata of, dan noun yang keduanya ada pada kata class A. Selanjutnya, untuk pola yang keenam ada verb ing plus noun, yaitu menggunakan bentuk ing dari kata kerja untuk menjelaskan noun. Contohnya, smoking room. Kalimatnya, the meeting was held in the smoking room. Verb ing-nya ada pada kata smoking, nounnya ada pada kata room, dan noun phrase-nya ada pada kata the smoking room. Selanjutnya untuk pola yang ketujuh ada verb 3 atau kata kerja ketiga dan plus noun. Menggunakan bentuk past participle dari kata kerja sebagai modifier atau penjelasan noun. Contohnya stolen car. Kalimatnya yaitu the police found the stolen car last night. Verb 3-nya, kata kerja ketiga atau past participle-nya ada pada kata stolen, dan noun-nya ada pada kata car, dan noun phrase-nya ada pada kata the stolen car. Selanjutnya ada di adjective phrase. Adjective phrase adalah kelompok kata yang memiliki adjektif atau kata sifat sebagai kata utama atau head dan dapat disertai modifier atau kata yang memperjelas.
atau determiner atau kata penentu. Frasa ini berfungsi untuk menjelaskan atau memberi informasi tambahan tentang noun atau kata benda atau pronoun, yaitu kata ganti. Secara umum, adjective phrase bisa berada di depan noun, setelah verb atau linking verb, and setelah noun. Oke, ini kita masuk ke dalam jenis. Jenis yang pertama ada attributive adjective phrase. Diletakkan sebelum noun, langsung menjelaskan noun tersebut. Contohnya, a beautifully designed house stood on the hill. Dan contoh kedua, her incredibly smart brother just won a scholarship. Dan contoh jenis yang kedua yaitu predicative adjective phrase. Diletakkan setelah linking verb seperti be, look, feel, seem, dan menjelaskan subjek. Contohnya, the cake looks very delicious today. Yang contoh kedua, he became extremely anxious before the test. Dan yang ketiga, past positive adjective phrase. Diletakkan setelah noun biasanya dalam struktur yang lebih formal atau puitis. Contohnya, the quest eager to leave started gathering their belongings. Yang kedua, she adopted a cat full energy and charm. Selanjutnya ada adverb phrase. Adverb phrase adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Frasa ini memberikan informasi tambahan mengenai bagaimana, kapan, di mana, seberapa sering atau seberapa intens suatu tindakan atau keadaan terjadi. Adverb phrase dapat memperjelas makna dari verb kata kerja, adjektif kata sifat, adverb lainnya, clause klausa, dan kalimat secara keseluruhan. Adverb phrase terdiri dari adverb utama yang dapat didampingi oleh modifikator seperti preposisi, determiner, atau frasa lain yang menjelaskan lebih lanjut. Kita masuk di jenis-jenis adverb. Yang pertama ada adverb of time atau waktu, menjelaskan kapan suatu kejadian terjadi. Contoh yang pertama, we will meet again in the early morning. Dan yang kedua, she finished her homework before sunset. Nah, kedua contoh ini di in the early morning and before sunset sudah sangat jelas bahwa itu menjelaskan kapan suatu itu terjadi dan kapan waktunya itu terjadi. Lanjut untuk jenis yang kedua ada adverb of place atau tempat, menjelaskan di mana suatu kejadian berlangsung. Contoh, the kids were playing behind the school building. Yaitu anak-anak bermain di belakang gedung sekolah. Sudah jelas ya, behind the school building. Dan yang kedua, he kept his passport inside the drawer. Kita masuk di jenis yang ketiga yaitu adverb of manner atau cara, menjelaskan bagaimana cara suatu kejadian berlangsung. Contoh, she answered the question with great confidence. Dan yang kedua, the team worked in absolute silence. Nah, dua kata yang saya cetak tebal itu sudah menjelaskan bagaimana cara atau suatu kejadian itu berlangsung. Next, jenis yang keempat ada adverb of frequency, menjelaskan seberapa sering sesuatu terjadi. Contoh yang pertama, they meet for coffee once a week. Dan yang kedua, he checks his email at regular intervals. Jadi dua kalimat yang saya cetak tebal itu sudah menjelaskan seberapa sering sesuatunya itu terjadi. Dan yang kelima ada adverb of degree, tingkatan atau intensitas, menjelaskan tingkat atau intensitas suatu tindakan. Contohnya, the soup was too hot for a child to eat. Dan yang kedua, she was almost unavailable, talented. Baiklah, cukup sampai di sini saja materi tentang phrases kita pada kesempatan kali ini. Sekiranya ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, silakan kalian komen saja di bawah ya. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Bye bye.